Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga teman-teman di sana sehat selalu. Di video ini saya akan membahas tentang sorting. Jadi masih materi tentang sorting, tapi metode yang berbeda. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang metode selection dan insertion, sort. Dan di pertemuan ini saya akan membahas tentang bubble sort. Jadi salah satu metode juga untuk mengurutkan data. Definisinya adalah bubble sort ini salah satu metode untuk mengurutkan data dengan cara menukar data dengan data di sebelahnya. Jadi ditukar antara data 1 dengan data 2, data 2 dengan data 3, data 3 dengan data 4, dan seterusnya. Sampai salah satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Dalam arti ini seperti sesuai dengan namanya bubble. Bubble seperti gelembung atau bola. Jadi dia kalau dipantulkan, dia akan berpantul dari titik pertama ke titik kedua, ke titik ketiga, dan seterusnya. Kemudian kelebihan dari bubble sort merupakan metode yang sederhana untuk mengurutkan data dan bisa dibilang mudah untuk dipahami, bahkan dalam menerapkan ke dalam pemrograman pun. Tapi ada kekurangannya, yaitu metode ini tidak efisien ketika mengurutkan data dalam jumlah besar. Bayangkan saja kalau misalkan kita mengurutkan 1000 data, sedangkan tahapannya adalah data 1 dengan 2 dibandingkan, kemudian jika data 2 lebih kecil maka ditukar. Nah, kemudian dilanjut 2 dengan 3 ditukar, 3 dengan 4, kalau misalkan 4 lebih kecil ditukar, dan seterusnya. Misalkan ada 1000 data, maka ada 1000 lompatan, 1000 pantulan, dan itu langsung dilakukan pertukaran. Bahkan ketika sampai di akhir indeks, di akhir data, dia harus mengurutkan lagi dari awal, dipantulkan lagi dari awal, sampai benar-benar data itu terurut. Oke, biar lebih jelas, kita akan melihat simulasinya. Misalkan kita memiliki data random seperti ini. Kemudian kita akan melakukan mengurutkan data secara ascending dari terkecil ke terbesar menggunakan bubble sort. Langkah pertama adalah bandingkan antara data ke-1 dengan data ke-2, atau kalau konteksnya adalah array, data ke-0, data indeks ke-0 dengan data indeks ke-1. Bandingkan apakah 23 lebih besar dari 46? Jawabannya tidak. Maka tidak ada perubahan. Langkah kedua yaitu membandingkan antara data indeks ke-1 dengan data indeks kedua, yaitu 46 dibandingkan apakah lebih besar dari 12? Jawabannya iya. Maka prosesnya adalah kita menyiapkan variabel temporary. Kemudian temporary ini digunakan untuk menampung angka 12. Kemudian tahap berikutnya adalah yang 46 itu menempati posisinya 12, sehingga ditukar seperti itu. Dan angka 12-nya dipindah ke tempatnya 46, yaitu di indeks ke-1. Jadi kemudian jadilah terurutnya seperti ini. Nah, langkah kedua berikutnya adalah bandingkan antara 46 dengan 25. Apakah lebih besar? Ya, 46 lebih besar. Maka prosesnya sama seperti tadi. 25 disimpan di dalam temporary, kemudian 46 digeser, dan 25 menempati posisinya 46. Jadi urutan data terbaru adalah seperti ini. Berikutnya, membandingkan 46 dengan 57. Apakah lebih besar? Tidak. Maka tidak ada perubahan. Kemudian 57 dibandingkan dengan 34. Apakah 57 lebih besar daripada 34? True. Benar. Maka terjadi proses 34 dipindah temporary, kemudian 57 menempati 34, dan tempatnya 57 ditempati 34. Nah, ini kan masih belum selesai.
Padahal dia sudah sampai membandingkan dengan akhir data. Ini belum selesai karena belum terurut, maka dia ngulang lagi dari awal. 23 bandingkan dengan 12. Apakah 23 lebih dari 12? Jawabannya iya. Kemudian 12 simpan temporary, 23 digeser, 12 menempati 12 menempati tempat di indeks ke 0. Berikutnya 23 bandingkan tidak lebih kecil, tetap. 25 bandingkan tidak lebih besar, 25. Terus kemudian 46 dengan 34 dibandingkan lebih besar 46, maka terjadi proses. Nah, sampai di sini kebetulan memang datanya sudah terurut. Nah, kalau misalkan masih ada data yang lebih kecil di akhir-akhir data, maka dia mengulang lagi dari tahap pertama. Jadi dari satu lagi ke dua, dua ke tiga, tiga ke empat, dan seterusnya sampai benar-benar terurut. Makanya definisinya adalah dia harus berhenti ketika dicek semuanya sudah terurut. Nah, sampai sini bisa dipahami? Oke, semoga bisa dipahami. Nah, sekarang gimana caranya menerapkan? Oke lah, di slide ini sudah saya sediakan contoh penerapannya. Tapi gimana langkahnya? Seperti pertemuan sebelumnya, kita gunakan tabel perulangan. Oke, kita gunakan tabel perulangan. Oke. Nah, tahapannya teman-teman sudah masih ingat tadi. Oke. Kita memiliki data seperti ini. Langkah pertama adalah membandingkan angka dari indeks ke-0 dengan indeks ke-1. Dari ke-1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, dan seterusnya. Dan dia mengulang dari awal lagi. Nah, dari langkah ini kita sudah bisa membayangkan bahwa ini terjadi proses perulangan. Yaitu perulangan pertama, dia membandingkan angka 1, angka indeks 0 dengan 1. 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4, dan seterusnya. Nah, anggaplah di sini perulangan itu dimulai dari perulangan I yang dimulai dari 0. Karena indeks array dimulai dari 0. Oke. Kemudian tujuan dari indeks perulangan I ini digunakan untuk mengulang indeksnya, bukan mengulang pertukarannya. Berarti kita masih membutuhkan perulangan untuk membandingkan dua angka masing-masing. Berarti kita harus membuat perulangan J. Nah, di sini perulangan J dimulai dari 0. Oke, berarti perulangan I dan perulangan J. Nah, kemudian tahapnya adalah membandingkan apakah angka indeks ke-0 lebih besar dari angka indeks ke-1. Oke. Apakah indeks 0 lebih besar dari indeks ke-1? Nah, dalam konteks data ini, dalam konteks data yang ada di sini, outputnya adalah false. Maka tidak ada perubahan. Nah, kemudian kita lakukan perulangan yang J berikutnya, yaitu urut dari 1. Nah, dia melakukan pengecekan angka indeks ke-1 apakah lebih besar dari angka indeks kedua. Oke.
apakah 46 lebih besar dari 12? Jawabannya iya. Berarti ada tahap di sini. Oke, berarti kalau true ada proses. Prosesnya ngapain? Prosesnya adalah menampung angka 12 ke dalam temporary. Benar ya? Masih ingat tadi langkahnya? Menyimpan angka 12 ke dalam temporary. Berarti angka 12 ini angka di indeks berapa? Angka indeks ke 2. Berarti temporary sama dengan angka indeks kedua, yaitu 46. Jadi yaitu 12, maaf. Jadi temporary menampung angka 12. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, ketika sudah, langkah berikutnya ngapain? Langkah berikutnya adalah menggeser angka 46 untuk menempati tempatnya 12. Nah, angka 12 ini ada di indeks berapa? Indeks kedua, sama dengan angka indeks 1, yaitu 46. Oke, seperti ini. Kemudian ngapain? Kemudian angka indeks ke-1 dia menyimpan data berapa? Data 12. Didapatnya dari temporary. Oke. Jadilah proses seperti ini. Temporary menampung angka 12. Kemudian indeks kedua yang di sini menampung angka 46. Oke. Kemudian yang di sini, indeks di sini menampung angka 12 yang didapat dari temporary. Paham ya sampai sini? Oke, tahap selanjutnya masih belum selesai di sini. J2. Angka keberapa? 2 dibandingkan dengan angka ke-3. Angka kedua dibandingkan dengan angka ketiga. Kemudian, apakah lebih besar angka kedua? 46 apakah lebih besar dari 25? Yes. Maka tahapnya sama. Temporary sama dengan angka ke-3. Betul? Yaitu sama dengan 25. Kemudian, angka 3 ditempati oleh angka 2 sama dengan 46. Berikutnya, angka 2 sama dengan temporary, yaitu 25. Sudah cukup bisa dipahami. Begitu selanjutnya sampai iterasi D, sampai perulangan D selesai, perulangan J selesai, yaitu perulangan ketiga dari J. Bandingkan angka dari indeks ke 3 dengan 4. Angka indeks 3 dengan angka indeks ke-4. Besar nggak? Nggak. False berarti. Lanjut. J sama dengan 4. Angka indeks ke-4 lebih dari angka indeks ke, apakah lebih dari indeks ke-5? Ke-4. Apakah lebih besar? Yes, true. Maka time angka
5, yaitu 34. Angka 5 diisi oleh angka 4, yaitu 57. Kemudian angka 4 ditempati oleh temp, yaitu 2, 3, 4, yaitu 34. Nah, perulangan J selesai. Berarti dari sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa J itu mengulang dari 0 sampai ke 4. 0 sampai ke 4. Apakah sama nanti ketika perulangan I1? Kita lihat. Oke, jadi I1 mengulang J0 sampai 4. Kemudian I masih belum selesai. I lanjut ke perulangan ke-1. Dari 0 ke 1. Kemudian J dimulai dari 0. Nah, dia mengulang lagi 23 dibandingkan dengan 12. Dia tetap dari 0. Oke ya, bisa dipahami ya. Dia tetap dari 0, maka J-nya pun tetap dari 0. Dia nggak ngikutin dari I. Nah, jumlah I sampai berapa? Tentu jumlah I itu sampai jumlah sejumlah data. Tetap sejumlah data. Berarti I dimulai dari 0 sampai I sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, sampai I-nya lebih kurang dari 6. Sampai I-nya kurang dari 6. Berarti ada proses I1, I2, I3, oke, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 6 data, sejumlah data. Kenapa demikian? Karena kita harus membandingkan satu persatu angka sampai benar-benar semua angka itu dipastikan sudah urut. Batas maksimal dia dinyatakan sudah urut adalah kita harus membandingkannya sejumlah datanya, maksimal itu. Oke, bisa dipahami? Nah, kita lanjut. Perulangan I dimulai, kemudian J tetap dimulai dari 0. Maka dibandingkan apakah angka 0 lebih dari angka 1. Yes, true. Maka rumusnya sama. Itu 12. Angka 1 ditempati oleh angka 0. Angka indeks ke 0. Angka indeks ke 0 ditempati oleh temporary, yaitu 12. Yang ini 23. Sehingga didapatkan data temporary-nya adalah 12, 23, 25, 46, 34, 56, 57, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana cara menerapkannya di dalam pemrograman? Oke, silakan teman-teman buka NetBeans. Kita coba terapkan. Oke, kita coba terapkan. SPM. Oke. Nah, kemudian kita coba terapkan, ibaratkan angkanya tadi
variabelnya adalah angka, kemudian datanya kita rupakan ya, kita samakan, yaitu 23, 46, 12, 23, 46, 12, 25, 57, 34. Oke, kemudian kita butuh perulangan I, kemudian kita butuh perulangan J. Dimulai dari berapa? Dimulai dari 0 sampai 4. Wah, sampai 4, bener 4 nih. Datanya ada berapa? Datanya ada 6. Data I itu dimulai dari 0 sampai 5. Berarti kalau J-nya sampai 4, J-nya sampai 4 berarti batasnya sampai angka dot length min 1. Oke, berarti perulangan J sampai dimulai dari 0 sampai kurang dari angka dot length min 1. Jadi kalau angkanya ada 6, berarti kurang dari 5. Kurang dari 5, benar kan? 4 adalah kurang dari 5 J-nya. Oke, paham sampai sini? Langkah berikutnya, ada pengecekan if. Oke, ada pengecekan if. Yang di if apa? Angka indeks ke 0. Nah, 0 ini ngikutin mana? 0 ini ngikutin mana? Ngikutin angkanya J. Oke, ketika angka 2, J-nya 2. Ketika angka 3, J-nya 3. Oke, berarti rumusnya adalah angka indeks ke J dibandingkan dengan apakah lebih besar dari angka indeks ke 1. Nah, ini urut juga. 0 dibandingkan dengan 1, 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4. Berarti ada penambahan 1. Oke, ada penambahan 1. Berarti angka indeks J plus 1. Jadi itu perbandingan. Nah, tahapannya kemudian adalah setelah dia bernilai true, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah proses penukaran ini. Proses menukar. Temp sama dengan angka indeks 2. Nah, contoh yang di sini J1. J1 temporary-nya adalah angka indeks kedua. Nah, kemudian ketika di J2 angka indeks di dalam temporary yang disimpan di dalam temporary adalah angka indeks ke-3. Berarti ada plus satunya. Oke. Angka J plus 1. Oke, temporary error karena kita belum menginisialisasi variabel tersebut. Oke. Kemudian ini proses penempatan angka awal dengan angka setelahnya. Berarti rumusnya adalah angka J plus 1 diisi dengan angka J. Paham sampai sini? Oke. Kemudian angka indeks J diisi oleh temporary. Oke, selesai. Cukup sampai di sini? Ya, kita coba running deh. Oh, belum selesai. Karena kita harus belum mengeluarkan outputnya. Oke. Keluarkan outputnya. So, kita isikan dengan tab nanti. Angka indeks I tab. Oke, harusnya terurut. Oke, 12, 23, 25, 34, 46, 57.
butuh waktu 1 detik untuk membandingkan ke 6 data tersebut. Nah, kita harus ujikan, kita harus testing. Jadi ketika kita membuat sesuatu, kita upayakan kita melakukan testing dengan data yang lain. Jadi misal ini kita punya angka dari besar ke terkecil 100, 80, 60, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, ada yang lebih besar 50. Tuh, ada proses membandingkan kayak gini. Nah, butuh waktu berapa lama nih? Oke, kita cek 1, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100. Oke, dia sudah bisa urut. Kita random lagi, kita coba terapkan lagi dengan data yang lain. Sekarang 1, 10, 23, 23. Oke, 23-nya ada 2. Oke, 23-nya ada 2. 45, 49, 50, 56, 67, 70. Benar ya? Oke, selesai. Ini adalah metode bubble sort. Oke, jika ada pertanyaan nanti diselesaikan di komentar atau di kolom diskusi ya. Kemudian berkaitan dengan tugas. Dalam script ini, dalam codingan ini, dia akan mengulang sebanyak data. Coba teman-teman terapkan pada 1000 data random. Jadi teman-teman terapkan data random dulu 1000 data, atau jangan banyak-banyak deh, 100 data. Teman-teman bisa menerapin perulangan 1 sampai 1000, kemudian angkanya pakai formatnya, pakai fungsinya mat.run seperti yang pernah dipraktikumkan di array. Oke, dapat nggak? Oke, jadi nanti buat data secara random, dibuat secara otomatis pakai mat.run, RAND itu. Kemudian tampilkan data randomnya gimana, urutkan, dan tampilkan hasil urutannya. Butuh berapa lama dia? Analisa. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan data yang sama. Misal nih, data sudah muncul. Dengan data yang sama, terapkan pada selection sort dan insertion sort. Bandingkan antara ketiga metode ini, mana yang lebih cepat dan mana yang lebih akurat. Itu tugasnya. Demikian, jika ada pertanyaan silakan komentar, dan atau kita nanti akan buat forum diskusi classroom-nya ya. Oke, demikian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.